Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Ibu Kepala Sekolah SDN Pinang Ranti 02, Ibu Mahinun Sidoarjo SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian serta narasumber kita Ibu Dian Kurniasari SPD, yang mana pada siang hari ini akan memberikan pengimbasan kepada kita semua, yaitu pengimbasan modul pendidikan guru penggerak tentang budaya positif. Namun sebelumnya, mari kita dengarkan dulu arahan atau pembinaan atau sambutan dari kepala sekolah kita. Kepada Ibu Mahinun, kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia dan tetap semangat untuk kita semuanya. Bapak Ibu guru yang saya hormati, wabil khusus Ibu Dian Kurniasari SPD yang akan menyampaikan materinya pada siang hari ini kepada kita semuanya. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan tugas dan saat ini kita menyempatkan waktu untuk teman kita yang sudah mendapatkan materi kemarin, beberapa guru yang terundang se-Jakarta Timur 2, yaitu pengimbasan modul pendidikan guru penggerak Jakarta Timur budaya positif, ya, ininya temanya budaya positif. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian dalam hal ini adalah melaksanakan tugasnya, sudah mengaplikasikannya kepada seluruh peserta didik beliau, dan hari ini beliau akan melakukan pengimbasan kepada Dewan Guru. Berharap Dewan Guru nanti setelah mendapatkan materi ini juga dapat mengaplikasikannya kepada peserta didik semuanya. Maaf. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bu Dian. Silakan rileks, sampaikan semuanya kepada teman-teman guru, dan teman-teman guru silakan menyimak. Jika ada yang kurang paham, dipersilakan untuk bertanya atau berdiskusi sehingga materi ini dapat diserap semaksimal mungkin. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan motivasinya. Selanjutnya mari kita langsung saja kepada pemaparan kita, yaitu Ibu Dian Kurniasari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru untuk kegiatan membantu saya untuk acara pengimbasan modul pendidikan guru penggerak dengan tema budaya positif. Di sini saya juga masih belajar, karena yang tadi sudah saya sampaikan juga, saya dapat undangan dari BGP Daerah Istimewa Yogyakarta untuk pelatihan pengimbasan modul guru penggerak ini. Jadi kemarin saya ada 2 pengajar, dia dari guru penggerak angkatan 5 dan 7. Nah, untuk SD-nya saya lupa. Jadi mereka mengimbaskan modul guru penggerak mereka kepada kami. Kemudian kami di sini untuk bisa mengimbaskan lagi di sekolah kami. Nah, jadi saya mohon kerjasamanya untuk semoga apa yang sudah saya terima kemarin dan saya sudah coba aplikasikan kepada anak didik saya, mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa mengaplikasikannya. Nah, di sini pengimbasan modul pendidikan guru penggerak dengan judul budaya positif. Yang pertama kita masuk sesi 1, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita tonton saja videonya dulu.
Oke, baik. Jadi dari video yang tadi sudah kita saksikan, kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana nih tanggapannya? Siapa yang bisa memberi tanggapan? Terima kasih Bu Dian. Saya akan memberi tanggapan terhadap tayangan video tadi. Saya melihat di sini mungkin tim ya. Di sini ada satu anak perwakilan dari tim tersebut beberapa kali lompat, 3 kali tadi yang saya lihat nggak bisa. Dan ada keputusan tim akhirnya memberikan support dan semangat kepada anak tersebut, sehingga anak itu mempunyai jiwa yang bersemangat lagi, akhirnya bisa. Jadi itu ada support dari teman-teman. Iya, betul. Ya, baik, terima kasih Bu Neneng. Ya, sangat betul sekali ya. Jadi kita lihat, oke, terima kasih. Tadi kita lihat anak kecil itu sudah berkali-kali lompat, tapi dia gagal, ya kan? Nah, dengan terus kemudian teman-temannya memberi dukungan, mungkin, ayo kamu bisa, semangat. Nah, akhirnya dengan dukungan teman-teman, akhirnya dia bisa kembali melewati lintasan itu. Nah, berarti kan kita bisa mengartikan dukungan, support dari teman itu kan membuat kita lebih semangat, ya kan? Jadi kita tidak putus asa, terus semangat, gagal, tapi kita, oh teman-teman kita percaya nih, saya bisa, berarti saya harus mampu nih. Dia coba. Oke, baik, terima kasih Bu Neneng dan teman-teman. Kita lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah setuju? Tidak. Oke. Nggak apa-apa. Kan di sini tidak ada benar, tidak ada salah. Jadi nggak masalah ya. Jadi tergantung kita, jawaban kita aja, nggak masalah. Yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, ini juga setuju atau tidak? Belum tentu. Ya, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Ya, belum tentu ya, karena anak juga ada yang karena cuma pura-pura, udah yang penting kita kerjain aja. Kasarnya kan seperti itu. Nah, kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Yes. Ya, setuju ya. Pasti anak bilang, ayo kita hari ini akan mengerjakan tugas matematika yang mendapat nilai 100, kan Bu Guru kasih coklat, pasti ada semangat yang mereka berusaha. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada sedikit kegiatan ya. Di sini ada perubahan paradigma. Kita lihat di sini. Saya minta teman-teman mungkin berdua ya. Pak Edi mungkin dengan Bu siapa? Bu Irna, Pak Arif dengan Pak Bu
Pada nah. Oke, salah satunya ada yang mengepalkan tangan, satu aja. Nah, yang anggap aja itu di dalam tangannya itu ada sesuatu yang berharga. Pak Edi, ini berlian. Nah, diminta sama Bu Irna untuk bisa diambil atau dibuka tangannya bagaimanapun caranya. Bu Irna untuk meminta Pak Edi untuk membuka, mau dirayu, dibujuk. Tapi nggak main fisik, nggak dikritikin, ya. Jangan kritikin, pokoknya gimana caranya untuk bisa membuka kepala tangan itu. Ayo, silakan. Satu aja. Ayo Pak Arif, rayu. Dirayu, jangan sampai dibuka rayuannya itu seperti apa. Ya harus izin diri dia, buka dong, lihat dong, apa sih isinya, gitu. Dirayu, gimana, apa sih, aku lihat dong itu. Iya terserah Pak Edi, Pak Edi mau buka atau enggak terserah, gitu. Kemudian kepalin. Nah, kemudian, yuk kita main tepuk-tepukan. Enggak mau. Ya main aja udah. Beneran udah buka, nanti kita tanya. Oke. Belum? Aduh, gimana sih nggak dirayu temennya? Ya udah, nggak apa-apa. Sekarang saya tanya Pak Arif, Pak F, kenapa nggak dibuka kepala tangannya? Belum mulai. Ayo. Kenapa nggak dibuka? Belum dirayu. Belum dirayu. Itu salahnya Pak Arif. Kenapa nggak dirayu? Kalau Bu Neneng, kenapa Bu Neneng bisa ngebuka? Aku terjebak dengan rayuan gombal. Nah itu ya. Jadi kan kasarnya apa yang kita pertahankan kan tergantung kita ya. Kita mau buka, mau enggak, ya kan? Padahal cuman seperti itu aja Bu Neneng bilang kan ya. Aku terjebak dengan rayuannya, akhirnya dibuka aja kan gitu. Pak F, orang nggak dirayu ya udah saya nggak buka kan seperti itu. Nah itulah. Nah kita lihat lagi. Nah itu apa? Paradigma kita. Jadi tergantung kita nih. Kita yang mau buka atau enggak gitu kan? Nah perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Nah di sini ilusi guru mengontrol murid. Nah jadi guru bisa mengontrol murid. Ilusinya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi kita berhak untuk memaksa. Kita juga berhak memaksa murid kita untuk mengetahui ada masalah apa sih nih anak. Nah seperti itu, karena itu ada lingkup kita harus tahu. Oke. Nah ini disiplin positif, teori kontrol, teori pilihan dari Dr. William Glasser. Kita lihat saja. Nah di sini perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau ini stimulus respon, nah ini teori kontrolnya. Contohnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, itu perbedaannya. Kita lanjut aja. Nah, di sini disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan dalam mengelola perilaku individu, terutama anak-anak, dengan mengedepankan pemahaman, empati, dan komunikasi yang baik. Pendekatan ini berfokus pada memberikan pengarahan, panduan dan konsekuensi yang sehat untuk mengajarkan individu tentang tanggung jawab dan akibat dari tindakan mereka. Nah, ini kita akan belajar di sini disiplin positif ya. Jadi berperilaku individu yang kita lihat terhadap anak kita untuk hal-hal yang baik. Nah, nanti merubah dari hal yang tidak baik menjadi hal yang baik. Disiplin, kedisiplinan pada peserta didik. Pentingnya disiplin positif. Nah, yang pertama, pembelajaran menjadi lebih efektif. Pastinya ya, kalau udah disiplin pasti pembelajaran akan lebih efektif. Kemudian, pengembangan empati. Yang ketiga, pembentukan karakter yang kuat. Yang keempat, pencegahan perilaku negatif. Nah, ini yang paling kita jaga jangan sampai terjadi pada anak didik kita. Nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ada prinsip-prinsip moral dan etika yang diterima secara luas dalam hampir setiap budaya dan masyarakat di seluruh dunia. Nilai-nilai ini mencerminkan
benar dan salah, serta bagaimana kita seharusnya berperilaku terhadap orang lain dan lingkungan kita. Nilai-nilai kebajikan universal berarti tidak hanya di lingkungan sekolah, mungkin di luar juga ya. Nilai-nilai kebajikan itu kita terapkan kepada anak didik kita. Integrasi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita lewat aja. Manfaat pembentukan karakter melalui disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal bagi peserta didik. Yang pertama, karakter yang kuat. Di sini, individu yang mengalami pembentukan karakter yang baik memiliki karakter yang kuat dan integritas yang tinggi. Kemudian pemahaman moral, mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa yang benar dan salah dalam berbagai situasi. Yang ketiga, kemampuan berkontribusi. Individu ini memiliki kemampuan untuk berkontribusi positif pada masyarakat dan lingkungan mereka. Yang keempat, pengembangan hubungan yang sehat. Mereka mampu membangun hubungan yang sehat dan harmonis dengan orang lain. Nah, di sini ada 4 manfaat pembentukan karakter melalui disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kendala dalam penerapan disiplin positif. Pastinya kesabaran dan konsisten. Kita harus sabar ya terhadap peserta didik kita, karena dari awal kita masuk pembelajaran mungkin kita udah menerapkan hal-hal yang baik, tapi masih aja tetap anak-anak melakukan hal-hal yang negatif. Padahal kita sudah memberitahu berkali-kali ya. Terus kita konsisten, berarti harus terus, jangan bosen. Pengetahuan dan keterampilan. Terkadang pendidik dan orang tua mungkin memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam menggunakan pendekatan ini dengan efektif. Nah, ini juga pengetahuan kita kadang juga masih kurang sebagai guru untuk mengerti tentang anak juga. Kemudian resistensi dari individu. Beberapa individu mungkin merasa resisten terhadap disiplin positif, terutama jika mereka terbiasa dengan pendekatan yang lebih otoriter. Nah, biasanya ini dari rumahnya juga ya, lingkungan rumahnya seperti apa, mereka akhirnya ke sekolah pun dibawa. Ada yang seperti itu. Tantangan dalam penerapan nilai-nilai kebajikan. Di sini perbedaan budaya. Nilai-nilai kebajikan dapat berbeda dari satu budaya ke budaya yang lain. Oleh karena itu penting untuk memahami dan menghormati perbedaan ini dalam konteks pendidikan. Kesesuaian dengan perkembangan usia. Tidak semua nilai-nilai kebajikan universal sesuai dengan perkembangan usia individu. Pendidik harus mempertimbangkan tahapan perkembangan saat menerapkan nilai-nilai ini. Yang ketiga, kesadaran dan pemahaman. Tidak semua individu memiliki kesadaran dan pemahaman yang sama tentang nilai-nilai kebajikan. Pendidikan dan komunikasi yang efektif diperlukan untuk memastikan pemahaman yang mendalam. Nah, ini tantangannya dalam kita menerapkan di kelas pada peserta didik kita. Nah, di sini ada sedikit. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, di sini ada kulkas. Kulkas ini sesuatu yang akan Anda simpan dan dipergunakan di kemudian hari. Kemudian ada koper, sesuatu yang akan dibawa dan dipergunakan dalam waktu dekat atau sesering mungkin. Yang ketiga, sesuatu yang akan Anda buang atau Anda hindari setelah hari ini, tempat sampah. Nah, menurut Bapak Ibu mau jadi seperti apa? Kulkas, koper, atau tempat sampah? Kira-kira apa nih? Koper. Nah, kenapa koper, Putri? Selalu dibawa dan dibutuhkan. Ya, berarti mungkin bisa diartikan ilmu kita ya. Ilmu kita ini kita bawa, kita pergunakan dalam waktu dekat dan akan sering kita gunakan. Oke, ada lagi? Ada yang milik kulkas? Tadi siapa milik kulkas? Baik. Baik, kenapa milik kulkas, Baik? Jadi tadi itu ada masalah usia ya. Nah, yang usia itu kan harus disesuaikan dengan usia anak. Jadi ini karena akan dipergunakan di kemudian hari karena disesuaikan dengan usia si anak. Oke ya, bagus, terima kasih ya. Jadi kan tergantung pendapat kita masing-masing kan, itu diri kita. Kita mau jadi kulkas, mau jadi koper, atau mau jadi tempat sampah. Oke, terima kasih.
Lanjut, kita masuk ke sesi 2. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Apabila saya tidak melakukannya, ya maaf. Yang kedua, nah itu motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Sini motivasi internal tujuannya disiplin positif ya. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, sini kita skip aja. Nah, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kalimat pembuka kita lihat di sini. Kemarin saya perhatikan. Nah, ini kalimat pembuka kita jika kita ada anak yang melakukan sesuatu ya. Terus nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi dia sedang melakukan sesuatu. Nilai kebajikannya di sini, rasa empatimu besar sekali. Nah, situasinya, jadi pada saat menolong murid yang ada di kelas, jadi dia sangat peduli dengan temannya seperti itu. Ya, kemudian hukuman. Nah, tadi kan tentang hukuman juga. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, biasanya kan kalau melakukan kenakalan ya, menjahili teman, langsung kita hukum kan, atau suruh lari, atau suruh menghapus papan tulis, seperti itu. Jadi tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Apa ya, kamu mau hukuman apa? Kan senjata seperti itu kan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, itu pengertian dari hukuman. Konsekuensi. Konsekuensi terjadi dalam bentuk yang sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, di sini perbedaannya. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau ini menyakitkan, mungkin disuruh lari, ya kan? Oh, kamu telat masuk kelas, lari. Terus misalnya, Bu, buku saya dicoret-coret sama Pak Edi. Berarti Pak Edi, ya udah Pak Edi, kamu harus nulis. Saya tidak akan melakukan itu lagi. Nah, itu suatu konsekuensinya. Dia harus mengganti. Kemudian, nah, di sini ada contoh. Di sini mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nah, ini hukuman atau konsekuensi? Tadi kan konsekuensi harus disepakati antara murid dan guru. Kalau sudah disepakati, berarti itu menjadi konsekuensi. Tapi kalau misalkan hanya satu arah dari pihak guru, itu hukuman. Berarti ini apa nih? Itu apa? Saya tidak, ini kan mencatat 100 kali dalam, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu kayak hukuman, nggak belum ada ini ya? Ya. Anak kan? Ya, kita lihat. Ya, berarti hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Lalu udah dikasih tahu belum? Itu dari itu? Lari mengelilingi lapangan. Di lapangan. Tapi udah tahu. 2 kali. Mengelilingi lapangan basket. Bukan 2 kali terlambat. Berarti itu hukuman. Ya, hukuman ya. Oke, lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Masker loh. Ya, hukuman ya.
mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ketahuan deh. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa Pak Dana? Konsekuensi apa hukuman? Kita lihat ya. Kejebak. Tunggu deh, kalimatnya sama dengan yang tadi ya. Nah ini tuh yang nomor 2 dan terakhir tuh. Nomor terakhir sama. 2 kali. Oh iya, sama. Nah, itu karena selamat hadir sekolah. Kalau ini Ya, kan selamat kecuali 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bedanya karena apa? terima 10 menit. Harusnya itu hukuman kecuali ada pemberitahuan ke murid. Setiap pelajaran PJOK kalau terlambat maka Gitu ya. akan mengambil lapangan basket. Itu hukuman karena nggak ada persetujuan antara Tunggu, guru dan kalimat murid. ini sama dengan nomor yang itu di atasnya. Jadi ada konsekuensi membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol, gitu kan? Sama dengan ini. Padahal udah jam PJOK tapi dia terlambat, gitu loh. Akibatnya dihukum, gitu. Akibatnya dapat konsekuensinya itu. Nomor 2 Nah, berarti kalau misalnya yang sekolah juga sama dong, terlambat hadir ke sekolah. Harusnya itu konsekuensi bukan hukuman. Iya. Oke, ya udah. Nah, Oke, kita lanjut ya. Ya, tadi jadinya yang mana? Yang ganjel di mana nih? Yang ganjel di mana nih? Kayaknya Yang salah, kira-kira. karena pelajaran PJOK sebagai bagian dari jam pembelajaran kan. kan hadir ke sekolah. Hadir ke sekolah. Hadir ke sekolah itu mungkin terlambat dari rumahnya. Kalau PJOK kan misalkan jam 2. Sama-sama. Jadi jawab gini. Apapun itu yang penting kalau dia dikasih tahu sebelumnya. Konsekuensi. Ya kan? Iya. Gitu. Tapi kalau kita baru hukuman. Iya. Coba ditelaah yang Kan kalau kalimat membagi menggantikan tadi. kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi dong, berani berbuat, Iya. berani bertanggung jawab, konsekuensi. Kan membersihkan Kalau ini tumpahan udah air di merugikan meja. siapapun. Kecuali berdasarkan diri yang nomor 5 ya apa yang video itu. Kalau yang Nah, nomor sama 2, nomor 2. nomor 3 sama nomor 4 sampai nomor 5 kan itu kan ada yang dirugikan sehingga harus Iya, ada yang dirugikan. Betul. Maka itu konsekuensi. Kalau ini kan merugikan diri sendiri. yang Berarti itu. kalimatnya bisa diganti dengan konsekuensi gimana? Jadi yang terakhir itu hukuman ya. Hukuman. Harusnya ya. Iya. Berarti ya Tergantung ya. di sini. Oke, siap. Terima kasih. Kalimatnya diganti karena dia terlambat 10 menit maka nilainya akan Dikurangi lah ya. Oke. Ya, siap. Nanti kita perbaiki ya. Oke, baik. Terima kasih atas koreksinya. Oke. Siap. Kita lanjut ya. Nah, apa itu restitusi? Ganti rugi. Oke, gak apa-apa lah. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dari Gosen 2004. Nah, ini tentang restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kita lanjut dulu. Restitusi tidak hanya melibatkan murid, tetapi juga menumbuhkan kontrol diri kepada anak untuk menyadari kenapa mereka melakukan sebuah tindakan dan tindakan apa yang harusnya dia lakukan agar lebih baik. Jadi kenapa mereka melakukan sebuah tindakan dan tindakan apa? Jadi jika dia mungkin ngatain teman ya, kenapa kamu ngatain teman? Nah, berarti harus ditanya seperti itu. Tahu nggak akibatnya kalau seperti itu? Hukumannya apa sih? Apalagi kalau kita sudah punya kesepakatan kelas. Nah, harus tahu di situ. Kan kita sudah punya kesepakatan kelas. Seperti apa sih kesepakatan kelas kita? Nah. Kemudian, nah di sini perbandingan identitas dari hukuman dan disiplin. Di sini ada hukuman, kemudian disiplin positif ini di konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman identitas gagal, identitas suksesnya pada konsekuensi dan restitusi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi akibat tindakan yang dilakukan. Nah, sesuatu harus terjadi akibat tindakan yang dilakukan.
Restitusi merupakan pilihan yang diberikan akibat tindakan yang dilakukan. Nah, jadi di sini ada perbedaannya. Kalau di sini anak kalau restitusi ini harus tahu tindakan dia lakukan seperti itu akibatnya apa. Seperti itu. Jadi dia harus tahu di situ. Kemudian tidak nyaman, kalau hukuman tidak nyaman untuk murid atau untuk anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek konsekuensinya. Kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Nah, dia harus bisa memperbaikinya ke depannya. Oke, lanjut masih sama. Restitusi sebuah pendekatan untuk menerapkan disiplin positif. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini sebuah pendekatan untuk penerapan disiplin positif. Lanjut, kita ke sesi 3 tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas dan peraturan kelas ada hal yang sama, betul atau salah? Ya, beda ya. Oke, jadi keyakinan kelas dan peraturan kelas itu hal yang sama, salah ya. Kemudian keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Tuh, oke ya, betul ya. Oke. Nah, apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan berikut? Nah, misalnya ini nih, menggunakan helm saat mengendarai motor itu berarti nilai kebajikannya apa sih? Menjaga apa sih? Jadi ngambil poinnya ya. Ngambil positifnya di mana nih? Terus membuang sampah pada tempatnya. Ya, menjaga kebersihan bisa. Kemudian dilarang menggunakan kata-kata kasar. Bersikap positif atau hormat bisa, sopan santun juga bisa ya. 5S Bu. Ya. Salam, sapa, senyum. Lanjut. Di sini ada urutkan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Nah, sini kita sama-sama aja deh. Kira-kira nih dari peraturan kelas atau kesepakatan kelas untuk dirubah ke keyakinan kelas. Tadi keyakinan kelas itu nilai positif ya, bernilai positif. Kira-kira yang pertama ya. Oke, yang pertama nih, berdiskusi memunculkan peraturan kelas yang perlu ditaati warga kelas. Jadi munculnya peraturan kelas dulu, kemudian sudah ada peraturan kelas, mengubah peraturan kelas menjadi kalimat yang positif. Nah, kayak tadi itu kan memakai masker berarti kesehatan ya. Kemudian yang ketiganya mencarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan kelas. Kemudian berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan yang terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kita lihat. Nah, itu urutannya. Menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas. Nah, ini dari budaya positif kita masuk ke lingkungan positif, kita keyakinan kelas hingga sampai di kelas kita masing-masing. Nah, budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Oke. Nah, mengapa keyakinan? Nah, karena keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik
seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ini ciri-cirinya bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang bersifat berbentuk positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak. Keyakinan kelas merupakan suatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas, termasuk kegiatan curhat pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi ya. Contoh pelaksanaannya: mengenal dulu keyakinan kelas pada peserta didik, menyusun keyakinan kelas, membiasakan penerapannya di kelas. Lanjut. Nah, ini kemarin contoh keyakinan kelas lagi saya pengimbasan di sana. Contohnya ini contoh kelas 1 seperti ini. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, ini contoh kelas 4-nya, sopan, harus bahagia, peduli teman, tanggung jawab, disiplin. Jadi hanya simpel. Ya, untuk keyakinan kelas itu simpel. Jadi mengambil nilai positifnya saja. Nah, ini jadi kegiatan pendalaman keyakinan bisa berubah menjadi tabel Y dan tabel T. Kita lanjut aja. Nah, di sini contoh. Ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira nilai keyakinan kelasnya apa? Tadi kan kerapian. Coba lihat di sini, tanggung jawab. Ya, jadi kita ambil tanggung jawabnya dia. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Pedulian. Peduli. Kan tidak mengganggu. Menghormati bisa juga, cuma sini menghormati orang lain ya, tidak mengganggu. Ya, tinggal tergantung kesepakatan kita di kelas. Kemudian hadiri sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, berkomitmen bisa, berkomitmen, disiplin juga bisa. Oke. Dilarang melakukan kekerasan. Ya, keselamatan, menghormati orang lain, ya kan, kekerasan kan kita juga harus menjaga kan. Dilarang menggunakan narkoba. Menghormati diri. Komitmen. Menghormati diri. Kesehatan, bisa, berkomitmen juga bisa. Menghormati diri juga sama. Iya, menghormati diri juga bisa buat diri kita sendiri. Kemudian berganti atau menunggu giliran. Menghormati orang lain, bersabar. Kemudian gunakan masker, kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Keselamatan dan keamanan. Oke, kita lanjut sesi keempat. Praktek simulasi keyakinan kelas. Contoh pelaksanaan. Nah, di sini pelaksanaan aksi nyata yang sudah saya lakukan di kelas, mulai dengan memberikan pemahaman peserta didik mengenai keyakinan kelas dan melibatkan dalam penyusunannya. Nah, di sini kemarin saya sudah mencoba membuat keyakinan kelas. Jadi dengan sosialisasi dulu dengan anak-anak. Ya, terima kasih, kasih tepuk tangannya dong. Jadi yang pertama, melaksanakan sosialisasi melalui paparan singkat terkait keyakinan kelas pada peserta didik. Kemudian menyusun keyakinan kelas. Jadi kita susun, dikasih anak ke kertas sticky note untuk apa sih yang dia inginkan di dalam kelas itu. Mau gurunya biar kreatif atau biar terusnya selalu ada ice breaking atau gimana lah di kelas. Dia tulis tuh, kemarin murid-murid saya semua tuh tidak kata-katain orang tua, kebanyakan begitu tulisannya. Terus disiplin, gak berisik, itu jangan usil, kebanyakan seperti itu. Hampir sama tuh kebanyakan sih tidak ngatain orang tua di situ ngomongnya ya. Jadi kita masukkan, kita tempel semua, anak-anak seneng kok. Nah, kemudian, kalau sudah tadi yang sudah kita bikin peraturan kelasnya, kita gabungan nih, kan ada yang sama kan. Nah, ada yang sama kita pilih-pilih. Nah, kemudian kita ambil poin-poinnya aja.
Poin-poinnya aja kita ambil, nanti kita bikin. Nah, anak biar suruh bikin, oh ada tertib nih, berarti kan harus ada tertib. Terus apalagi tuh menghormati orang tua, menghormati teman. Nah, kalau sudah kita buat masing-masing, dibikin kreativitas anak. Kita bikin keyakinan kelas. Kalau sudah semua, kita tanda tangani semuanya. Jadi anak-anak ikut menandatangani, jadi udah keyakinan kelas, jadi harus diikuti, dipatuhi ya. Udah kesepakatan kita, keyakinan kelas kita seperti ini. Nah, kita tanda tangan semuanya. Nah, anak-anak senang dan akhirnya dipajang, ya. Nah, sudah selesai semua ditanda tangan. Iya, ini gurunya. Sini tertib, disiplin, sopan, menghargai orang tua, menghargai teman. Nah, seperti itu. Oke. Nah ini melakukan pendalaman pada setiap keyakinan. Jadi ya seperti biasa, kita baris, disiplin, kemudian berdoa, periksa kerapian, menyanyikan lagu wajib, ya, kemudian periksa kebersihan kuku. Nah ini bisa biasanya literasi, menceritakan kegiatan dia di hari-hari sebelumnya. Oke. Nah di sini sedikit kita opa-opa dulu ya. Nah ini ceritanya, jadi ikutin ini ya. Jadi muter. Suaranya mana? Jadi ngikutin gerakan ini. Berlawanan arah. Loh, bau lagi. Belum. Putri ngapain di situ? Putri jangan tidur. Tidur saya ngantuk banget. Oke, lanjut. Kita ke sesi 5, kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol guru. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Coba kira-kira satu apa? Kesenangan. Teriak dulu. Cinta dan kasih sayang. Ini apa ya? Kebebasan. Terus ini apa ya? Kita lihat aja deh. Kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan dan bertahan hidup. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Senang Pak F? Alhamdulillah.
kenyang itu. Cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang, berkoneksi. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kemandirian dan otonomi. Penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan prestasi diakui. Bertahan hidup, kebutuhan fisiologis, rasa lapar, serta psikologis, rasa aman. Yang satu fisiologis, psikologis ya. Oke. Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia. Nah kesimpulannya dari apa tadi nih kebutuhan dasar manusia di sini, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Glaser menyatakan bahwa kapasitas untuk merubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara positif. Oke. Nah, ini 5 posisi kontrol ya. Yang pertama, nah ini kita sebagai guru, sebagai guru nih kita tuh di sini kita bisa menjadi penghukum. Nggak salah, cuma keseribet. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Nah ini kita nih sebagai seperti ini nih, 5 posisi kontrol kita ya. Nah 5 posisi kontrol kita lihat, guru berbuat. Nih kalau penghukum, kalau kita jadi penghukum, menghardik, memarahi, menunjuk-nunjuk siswa, kamu nggak boleh nakal, kamu nggak boleh ngedekin, kamu nggak boleh seperti itu. Kalau membuat orang bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu jangan seperti itu, bu guru kecewa dengan sikap kamu seperti itu, nggak sopan. Nah itu jadi membuat anak itu merasa bersalah. Teman, kalau kita sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Terus sebagai pemantau hanya menghitung, melihatin aja tuh kelakuan anaknya. Sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa sih kamu berbuat seperti itu? Ya, jadi seperti itu. Contohnya. Kemudian di sini, biasanya hasilnya nih kalau menghukum, memberontak, menyalahkan banyak orang, menyalahkan orang lain, berbohong. Kalau membuat merasa bersalah, menyembunyikan atau menyangkal, berbohong. Kalau terbang jadi ketergantungan, ada yang melindungi. Kemudian pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau manajer, karena kita udah sebagai manajer di sini, jadi anak bisa menguatkan jadi pribadi yang lebih baik. Siapa yang mengatakan dengan posisi kontrol mana menurut Anda yang sering mengucapkan pernyataan-pernyataan berikut? Nah ini kita sama-sama ya. Nah ini saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kita sebagai apa tuh tadi tuh? Teman. Saya sangat kecewa, membuat salah ya, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa nih? Menghukum ya. Oke, ada lagi. Ayolah lakukan demi saya ya. Teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer. Oke ya, kita lanjut. Sesi ke-6. Segitiga restitusi dan simulasi. Di sini ada 3 tahapan: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ya ada apa memang PM semua di sini. Segitiga restitusinya sini tadi itu validasi, menanyakan keyakinan, stabilkan identitas. Kalau validasi, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kayak sini tadi itu. Menunggu validasi. Terus bisa juga, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus kalau menanyakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati kalau mereka sudah berbuat salah, kan kita udah buat keyakinan kelas nih. Kok kamu melakukan kesalahannya? Nah, kamu terus ingin menjadi orang yang seperti apa? Menstabilkan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan.
kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kamu maunya seperti apa nih? Nah, jadi seperti itu contohnya. Nah ini kampanye menstabilkan, bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh responnya, berbuat salah tidak apa-apa. Saya juga pernah membuat kesalahan seperti itu. Jadi kita bisa mengatakan seperti itu kepada anak. Validasinya, proses untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi harus bisa menambahkan sikap yang baru. Kalau menanyakan keyakinan, proses di mana murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nilai apa yang kita percaya? Apa keyakinan kelas kita? Nah ini jadi kalau ada anak yang melakukan kesalahan, biasanya kita menjadikan segitiga restitusi ini untuk membuat dia lebih baik, mengetahui kesalahan dan menyadari kesalahan dia. Nah ini contohnya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah ini contoh menstabilkan dari masalah anak. Kemudian validasinya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Nah itu contoh validasi. Menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Dan kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Lanjut. Nah, kita tangan diputar-putar dulu ya. Ini dong. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan diputar-putar, pegang bahu. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Tangan diputar-putar. Terima kasih Bapak Ibu. Akhirnya selesai juga tugas saya untuk mengimbaskan modul guru penggerak di SDN Pinang Ranti 02. Kita sama-sama belajar. Saya juga belum terlalu paham, jadi kita sama-sama membaca kembali, mengulang kembali apa yang sudah saya sampaikan. Semoga sedikit bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu semua di SDN Pinang Ranti 02. Saya akhiri untuk kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tutup dengan berdoa. Berdoa boleh. Oke, baik, terima kasih. Silakan kembali ke kegiatan kita masing-masing. Foto dulu dong.